Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Halo teman-teman sobat OSDI semua tahun 2026. Selamat datang di podcast OSDI 2026. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar OSDI dan seputar tentang bagaimana kehidupan di kampus. Nah, pada OSDI di tahun ini mengangkat tema yaitu membangun ruang aman melalui spirit Islam berkemajuan. Nah, melalui podcast ini kita mau ngobrol santai, kita mau berbincang tentang bagaimana kehidupan mahasiswa. Kemudian nilai-nilai apa yang ingin dibawa pada OSDI tahun ini. Nah, tentunya dengan sedikit melihat dari tema yang diangkat tahun ini dari perspektif Bapak Rektor. Nah, hari ini kita dibersamai oleh Bapak Rektor kita, yaitu Prof. Nurmandi. Halo Pak, apa kabar? Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol bersama kami. Jadi nanti kita sambil ngobrol santai aja Pak ya, terkait dengan OSDI, terus bagaimana tentang dunia kampus begitu. Nah, saya mau mulai, boleh disapa mungkin dulu Pak, untuk sobat OSDI gitu Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang mahasiswa baru angkatan 2006-2007 bergabung dalam orientasi dasar keislaman di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang secara rutin kita adakan untuk semua mahasiswa yang mungkin ada yang tidak beragama Islam, mungkin nanti dibuat program tersendiri oleh teman-teman panitia gitu, sebatas mungkin yang tidak beragama Islam, sebatas pengetahuan gitu kan. Iya. Ya. Siap. Oke Pak. Kita sambil ngobrol santai. Nah, saya mau mulai dari hal yang dekat dengan kehidupan mahasiswa sehari-hari Pak. Nah, mungkin kalau melihat mahasiswa UMY sekarang Pak, menurut Bapak sendiri ada nggak sih hal yang menurut Bapak berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa generasi-generasi sebelumnya Bapak, dibandingkan dengan generasi sekarang ini? Nah, menurut Bapak apa yang mungkin terlihat berbeda gitu Bapak? Oke. Sudah tentu generasi sekarang, namanya kan generasi, ada orang mengatakan generasi Z, Ya, ada Gen yang Z, mengatakan generasi strawberry. strawberry, ya, Strawberry itu kalau dipencet melenyek itu kan, ya, lembek nih ya Pak ya. lembek. Oke. Tapi saya sih berpandangan positif bahwa setiap generasi pasti punya keunggulan masing-masing. Ya, Nah, kelebihan generasi sekarang adalah mereka diterpa oleh teknologi informasi tiap hari, mereka lebih melek informasi, lebih banyak tahu ya, daripada generasi sebelumnya. Dan mencari informasi pengetahuan baru akan lebih cepat, saya yakin itu. ya, Nah, oleh karena itu pun di dalam mencari pengetahuan agama pun mungkin tidak ada otoritas. betul. Ya enggak, otoritasnya ya internet Ya, yang dianggap mereka dalam tanda petik otoritas. ya, Mungkin mereka bertanya sholat jenazah bagaimana, ya buka aja YouTube gitu kan. iya, digital natif ya Pak. Iya, Iya, betul. mungkin dia bertanya zakat atau bukan zakat, misal warisan Iya. dalam Islam tuh bagaimana, buka aja Mm-mm. di internet kan ada. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan keagamaan tuh semuanya sering ditanyakan kepada Google, Ya, Kiai Google gitu loh, atau Mbah Kiai Google, atau Mbah Mbah Google. Google betul Pak. Nah, itu yang oleh karena itu kita perlu OSDI itu gitu. Oke. Jadi memang karakternya berbeda Pak ya, Berbeda. dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Nah, kalau ngomongin kehidupan mahasiswa ini Pak, menurut Bapak sendiri sebenarnya hal apa yang paling berharga untuk didapatkan selama kuliah selain nilai dari IPK gitu Pak yang didapat gitu?
Sebenarnya kuliah itu kan sebenarnya kalau 24 jam sebenarnya hanya menghabiskan paling ya 20%, 25% Iya, waktu dia lah di sehari-hari. Lebih banyak mahasiswa tuh berinteraksi dengan eee, di luar kampus. mhm, Teman sepergaulan, organisasi kemahasiswaan, mungkin juga mhm, organisasi minat bakat. iya, Kalau dia minat olahraga lebih banyak di UKM olahraga gitu, Pak, ya? atau UKM. Iya, Nah, dan tapi yang penting bahwa eh, kehidupan kampus itu kan belajar di kampus itu kan berbeda iya, ya, daripada di sekolah menengah atas dulu atau SMK, karena pembelajaran di kampus itu kan ditarget untuk mencapai target capaian pembelajaran dalam level tertentu. heeh, Kalau S1 itu kan level 6, iya, kalau S2 level 8, kalau S3 mhm, level 9, kalau profesi misalnya level 7 gitu kan dalam KKNI. Jadi mau tidak mau mahasiswa dituntut untuk mencapai level itu supaya dia memenuhi syarat memenuhi minimal untuk syarat lulus untuk gitu kan. lulus, iya, oke. Hmm. Berarti, eee, selain daripada nilai ataupun pembelajaran di kelas, mahasiswa juga harus bisa apa ya, mengusahakan untuk bisa memaksimalkan dirinya di luar ruang kelas, Pak, ya? Iya, Ya. Nah, eee, soalnya kan kehidupan mahasiswa itu emang nggak cuma soal masuk kelas, kemudian ngerjain tugas, terus pulang. Nah, kalau menurut Bapak juga, apa yang justru bisa dipelajari mahasiswa, Pak, dari kehidupan mereka di luar kelas gitu? Apa yang bisa mereka dapatkan, kemudian mungkin benefit kemudian yang mereka dapatkan dari hal itu apa? ya selain di kampus, di kelas itu, dalam tanda Iya, petik kelas atau laboratorium, kalau mhm, teman-teman teknik kan laboratorium iya, kedokteran itu. Ya mereka dapat memperoleh informasi atau pengetahuan baru kan dari iya, kehidupan di lain kampus, apa di mhm, luar kampus gitu. Luar iya, kampus artinya selain kegiatan belajar mengajar, mungkin bisa saja dia aktif di organisasi ormawa, iya, UKM gitu. UKM, Mungkin tidak semua prodi ya. Kalau iya, prodi misal teman-teman kedokteran tuh waktunya udah full buat iya, laporan, terlalu padat jadwal terlalu mereka. padat. Iya, Mahasiswa teknik juga kan gitu. iya, Udah betul. kuliah harus buat laporan gitu. Tapi adalah waktu untuk mereka berinteraksi dengan kehidupan di luar kampus gitu. Hmm. Jadi memang yang diharapkan ketika mereka berada di luar kelas ya, mereka bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus kemudian ya, Pak. Iya, Dengan organisasi, iya, kemudian iya. sesuai dengan minat dan bakat. Nah, OSDI kan jadi salah satu kegiatan pertama yang diikuti oleh mahasiswa ketika mereka masuk sebuah kampus. Nah, Yang di mana sekarang ini ya UMY. Nah, menurut Bapak sebenarnya apa yang disampaikan atau apa yang dikenalkan kepada mahasiswa baru melalui OSDI ini, Pak? ya karena UMY itu perguruan tinggi Muhammadiyah, Iya, jadi kita ingin memperkenalkan kepada mahasiswa baru apa sih cara Muhammadiyah Muhammadiyah. memahami agama, Iya, ya enggak? Bagaimana Muhammadiyah tuh sebagai organisasi ormas memahami agama itu bagaimana gitu. Nah, itu yang iya. penting. Hmm, Karena mungkin mereka belajar agama, mempelajari agama itu kan dari tradisi, dari dari tradisi. orang tua, dari Ya, lingkungan yang mungkin belum tentu. belum spesifik, Hmm, mungkin umum lah gitu kan. ya. Mungkin orang bingung, ngapa toh kok Muhammadiyah punya pandangan keagamaan sendiri. Nah, itu Hmm. yang perlu disampaikan Oh, oke oke. kepada Kepada mahasiswa. Apa mahasiswa. bedanya Muhammadiyah memahami agama Hmm. dengan orang lain atau kelompok lain atau organisasi lain, bahkan di dunia pun memahami agama itu kan berbeda. Iya. Nah, itu yang harus disampaikan kepada mahasiswa. Bedanya apa gitu kan. Hmm. Misalnya Muhammadiyah memahami wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Iya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi Muhammadiyah memandang amal dan
iman dan amal soleh itu kan Mm-mm. berbeda dengan kelompok lain. Ya. Nah, kalau iman amal soleh dalam Muhammadiyah ya membuat kegiatan-kegiatan di masyarakat. Ya, sosial. Sosial. Kalau orang lain mungkin membuat berdoa bersama-sama, menangis bersama-sama. Itu isinya oke-oke saja, tapi kan bukan itu sebenarnya yang dimaui Muhammadiyah. Jadi ya cara pandang Muhammadiyah itu sendiri. Iya, misalnya kenapa Muhammadiyah membuat UMY, Ya. membuat lain. Nah, kok bisa jadi UMY? Itu kan ada proses. Nggak mungkin tahu-tahu berdiri gitu. Ya. Karena UMY itu kan hasil karya jamaah. Sekian orang berjamaah membuat sebuah universitas. Ya. Bukan kerjanya Ahmad Nurmandi, bukan kerjanya Pak Dasar sendiri, enggak. Ya, tapi kerjaan kelompok jamaah Muhammadiyah pada waktu itu membuat sebuah universitas. Kok ada motivasi buat universitas? Kan ada ideologi pasti. Ya, betul. Ada ideologi yang melandasi mereka membuat universitas. Dan tidak hanya UMY pun, ada juga di Malang, ada juga di Solo, ada juga tersebar di beberapa daerah. Apa sih motivasinya? Ya. Nah, itu kan sebagai pencerminan amal soleh, gaya Muhammadiyah. Dan mereka tidak dapat uang. Apakah Pak Dasman membuat universitas ini dapat warisan sampai sekarang, dapat saham? Enggak. Atau mungkin Pak AR ya Pak? Iya, kan enggak juga. Iya, sederhana justru. Sederhana. Jadi dia menganggap membuat universitas itu sebagai amal dia. Amal soleh dia secara individu dan secara kolektif. Manifestasi kesalahan sosial gitu. Iya. Nah itu kan kalau nggak dipahami oleh mahasiswa baru kan repot. Jadi memang tujuan OSDI ini sendiri adalah bagaimana Muhammadiyah itu menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan cara pandang Muhammadiyah, tentunya berlandaskan syariat Islam. Iya. Oke. Iya, sudah tentu kan yang dikenal TBC. TBC oke lah pada waktu itu. Tapi yang paling substansi itu memahami iman, menyelami iman, menginternalisasi iman dalam bentuk amal itu apa? Nah itu yang beda sama seluruh gerakan Islam di dunia ini. Mungkin di dunia nggak ada. Mungkin yang agak-agak sama, ada sebuah gerakan ormas seperti Muhammadiyah itu mungkin di gerakan Galun yang ada di Turki, mungkin agak-agak sama gitu. Galun. Ya, tapi kalau yang lain nggak ada yang sama kayak Muhammadiyah. Itu kan. Jadi orang menganggap orang Islam itu apa ya? Sholat 5 waktu, oke. Ya, hanya ritual. Lalu ibadah puasa, haji. Ya oke. Kalau orang luar negeri melihat orang Islam apa ya? Ya sholat 5 waktu. Ya. Tapi kalau orang lihat Muhammadiyah kan tidak hanya itu. Jadi manifestasi peradaban yang muncul di seluruh Indonesia, mungkin di berbagai negara. Hasil bagaimana manifestasi kita memahami manifestasi dari kita memahami agama itu. Kan berbeda. Ya, betul. Itu ngajari sama orang muda susah loh tuh. Ya. Susah toh? Iya Pak, betul. Jadi kayak saya menjelaskan, Prof Nurmandi kok bisa Muhammadiyah punya banyak kampus? Itu apakah dibayar yang buat-buat? Susah saya menjelaskan. Apakah Universitas Muhammadiyah berdiri di Makassar? Itu yang bikin tuh dibayar apa enggak? Kan enggak. Ya enggak? Ya. Tapi kalau saya menjelaskan kepada orang Korea, kok bisa membuat universitas enggak dibayar? Nah, kan beda, Pak. Susah tuh menjelaskan. Iya, betul. Karena bagi mereka membuat universitas itu manifestasi dari iman. Coba kamu jelaskan sama orang Korea, Jepang, nggak nyambung. Nggak bisa menangkap mereka. Ya susah. Iya tak? Iya. Bener nggak? Betul. Ya susah tak? Nah itu kalau kita jelaskan kepada mahasiswa baru itu menjadi tantangan sendiri. Betul. Apalagi dengan sifatnya yang semakin ini Pak ya. Karena backgroundnya kan hanya datanya kan hanya 10% mahasiswa baru itu yang ngerti Muhammadiyah. Kalau data kemarin, kalau data sekarang nggak tahu, coba cari data aja. Baseline-nya tuh.
Mungkin 15% yang hanya bisa baca Quran, Iya. 85% nggak bisa baca Quran. Itu datanya begitu. Lah, kamu menjelaskan kepada mahasiswa seperti itu, karakter seperti itu, kan menjadi tantangan sendiri. Iya, betul sekali. Padahal waktu kamu hanya 3 hari, paling 2 hari, Iya. jelaskan. Berbusa-busa gitu, oh, apa toh? Dia juga Iya. bingung kadang. Iya. Ya nggak? Betul. Nah, jadi OSDI kan awalan. Setelah itu kan ada AIK, AIK, AIK. Iya. Oh, oke, oke. Itu. Nah, kan untuk OSDI tahun ini Pak mengangkat tema itu membangun ruang aman melalui spirit Islam berkemajuan. Nah, ketika Bapak pertama kali mendengar tema ini gitu, yang terlintas di pikiran Bapak itu apa? Ketika mendengar tema membangun ruang aman melalui spirit Islam berkemajuan gitu. Ya, ruang aman itu artinya mereka punya kebebasan untuk mengekspresikan energinya, untuk belajar, untuk memahami, untuk mengamalkan Islam berkemajuan tadi, Islam berkemajuan. ya, ala Muhammadiyah. Ya. Artinya bagaimana Islam itu membangun peradaban, ya. Jadi orang Muslim itu diharapkan membangun peradaban yang lebih baik bagi kemanusiaan, gitu kan. Nah, UMY diharapkan memberi ruang aman tuh ya, aman tuh artinya mereka punya ruang untuk mengekspresikan, untuk belajar, bebas menulis, berpikir, supaya dia memahami agama, itu kan, menyelami agama itu secara mendalam, dan diharapkan dia menjadi manusia sejati gitulah. Ya, harapan kami begitu tuh. Iya. Walaupun waktunya sangat singkat, hanya 7 semester. Iya. Itu. Harapannya bisa tercapai ya Pak ya. Iya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri kampus yang nyaman atau aman buat mahasiswa itu seperti apa sih Pak? Ya, pertama kampus yang nyaman tuh sarananya, saprasnya baik, aman, memberikan fasilitas yang baik, ruang kelasnya, kemudian sarana olahraganya tersedia, supaya mereka sehat. Kan generasi sekarang kan belum tentu sehat juga, banyak meleknya itu kan, banyak gak tidurnya. Nah, lalu tidak ada depresi, tidak ada tekanan mungkin dari pihak manapun. Kemudian tidak ada kekerasan di situ, di kampus. Tidak ada intimidasi. Nah, sekarang kan kita udah punya aturan-aturan seperti itu. Tapi walaupun demikian aturan ada, tetap aja. Mungkin temannya mengintimidasi temannya sendiri, mungkin dosen kepada mahasiswa, mungkin dosen kepada dosen, itu terjadi juga. Namanya orang banyak kan susah kita. Namanya berinteraksi Iya, bisa dicegah ya. kayak tahun ini kita banyak, ada nggak banyak, ada 2 laporan, ada kekerasan seksual dari dosen ke mahasiswa gitu kan. Ya sudah, kita tindak aja. Tapi kalau dibuat, Pak Rektor bisa nggak itu 0? Ya susah juga. Mahasiswa kan ada 20.000. Dosen aja 800. Ya kayak terjadi di KKN itu. Ya sudah kita kasih tahu, masih juga terjadi. Ya namanya mengelola banyak orang kan susah. Jadi kalau dibilang pokoknya targetnya 0, ya susah saya. Karena memang lagi-lagi sebenarnya kesadaran dari masing-masing individu. Jadi misalnya kekerasan seksual itu tidak hanya antara dosen dengan mahasiswa, tapi juga antar teman dengan teman terjadi. Ya enggak? Teman dengan teman terjadi. Mungkin tidak hanya kekerasan seksual, tapi kekerasan fisik. Beda organisasi, terjadi intimidasi, ya kan sering terjadi dalam matap itu. Ya enggak? Iya Pak. Antara kelompok ini dengan kelompok ini, yang sebenarnya nggak perlu tuh. Karena sebisa mungkin ya diminimalisir gitu ya Pak. Lah iya. Nah, untuk mewujudkan lingkungan seperti itu yang tadi aman ataupun nyaman, kira-kira mahasiswa itu bisa mulai hal tersebut
Dari apa, Pak? Hal sederhana itu bisa mulai. Jadi untuk tahun ini Ya. materi matap salah satunya pencegahan kekerasan di kampus. Ya, pencegahan kekerasan, peraturannya kita jelaskan kepada mahasiswa. Misalnya sekarang saya bilang kamu goblok, kamu bisa lapor polisi loh, itu? Iya, sangat bisa. Enggak? Menuntut itu, Pak ya? Nuntut. Ya. Kalau dulu masa saya kuliah, goblok kamu. Ya, guyu aja. Enggak? Ya. Enggak? Tapi sekarang kalau kita gitu kan mahasiswanya ngelapor. Misalnya saya gini kan kamu. Ya. Wah, itu kekerasan kata dia. Padahal kita kan kayak gitu anggap bukan kekerasan. Ya, itu akan kita jelaskan kepada mahasiswa batas-batasnya itu loh. Nah, oleh karena itu ya tanggal 19-20 itu ada kita kumpulkan dosen. 50% dosen tuh kita sosialisasi juga tentang pencegahan kekerasan seksual, kekerasan verbal gitu. Itu jadi masalah itu. Kekerasan verbal itu. Ya enggak? Mungkin antara kamu aja gitu. Ya. Enggak antara dosen dengan mahasiswa itu terjadi gitu kan. Nah, jadi masalah. Nulis di sosmed. Kan jadi masalah. Kan ini kena ITE gitu. Nah, kayak gitu harus dijelaskan. Memang harus berhati-hati pun juga ya diusahakan jangan sampai terjadi. Lah iya. Kadang-kadang udah disampaikan juga, kadang mahasiswa emosi, nulis juga gitu kan. Ya emang ya tantangannya itu. Oke. Nah, kemudian kan tadi dari tema yang diangkat itu kan ada spirit Islam berkemajuan, Pak, dalam tema tersebut. Nah, sebenarnya apa sih penerapannya dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari itu, Pak? Dari kata spirit Islam berkemajuan. Nah, saya kira kan mungkin ada penerapan yang mungkin lebih bisa dijelaskan gitu, Pak, dari arti spirit Islam. Ya, kalau saya sih yang paling gampang syariatnya itu dipenuhi. Sholat 5 waktu, kalau puasa ya puasa. Kalau Jumatan ya Jumatan. Itu minimal lah gitu kan. Ya. Kalau yang laki-laki bisa jadi khotib. Kan gampang toh. Jadi muazin, mimpin sholat, bisa baca Quran, itu minimal, itu level 1 lah. Berminimumnya itu. Ya, itu level 1. Nah, level 2 setelah dia menjalankan syar'i yang tertib segala macam itu baru dia naik level 2, level 3 dan seterusnya. Baru dia menjiwai. Nah, kalau bisa dia aktif mungkin di EMM atau di organisasi, aktif di ngurus masjid, aktivis masjid kayak saya dulu kan. Sejak mahasiswa saya aktivis masjid. Jadi imam, jadi muazin. Jadi imam, ngurus masjid, bangun masjid. Jadi saya tahu susahnya buat masjid. Karena saya sejak mahasiswa tuh menjadi ketua remaja masjid, ketua pemuda masjid. Ya enggak? Nah, pengalaman itulah yang membentuk seseorang sehingga dia menjiwai agama itu berbeda dengan orang yang tidak pernah aktif di masjid. Kan beda. Betul. Nggak tahu kondisinya. Nggak tahu sih, hanya datang sholat aja, nggak pernah ngurusi kan beda. Kalau saya pernah ngurusi masjid, ngajar ngaji, ngajar baca Quran, anak kecil, orang tua. Jadi saya tahu. Jadi khotib dadakan. Jadi khotib, jadi penceramah. Jadi saya tahu, walaupun ya bukan backgroundnya ilmu agama, itu kan bisa baca. Nah gitu. Nah harapan saya begitu, lalu pelan-pelan dia memahami apa yang dimaksud teologi Al-Ma'un, teologi berkemajuan, risalah Islam berkemajuan, hasil Muktamar Solo itu dia memahami. Nah harapan saya nanti menjiwai gitu. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau nanti nih, Pak, teman-teman mahasiswa baru kemudian sudah selesai mengikuti OSDI dan mulai menjalani kehidupan mereka sebagai mahasiswa resmi di UMY. Nah, harapan Bapak mahasiswa itu ingin jadi seperti apa, Pak? Ketika mereka sudah mulai masuk, kemudian menjalani kehidupan perkuliahan, perjalanan. Ya, harapan saya kan dia menjadi
mengikuti profil lulusan yang sudah ada di prodi masing-masing. Oke. Misalnya dia kalau di kedokteran menjadi dokter yang Islami profesional. Ya. Nah, kalau di ilmu hukum dia menjadi lawyer yang Islami, yang berkemajuan. Kalau dia di teknik menjadi insinyur yang apa, ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sesuai dengan profil lulusannya prodi masing-masing. Disiplin keilmuannya. Gitu. Iya, kan sudah ada profilnya. Nah, dan tentu harusnya dengan tadi semangat spirit Islam berkemajuan. Spirit kemajuan, ya. Oke. Nah, terakhir mungkin Mbak, kalau Bapak bisa kasih satu pesan sederhana buat teman-teman mahasiswa baru angkatan tahun 2026 yang baru memulai perjalanannya nanti di kampus Muda Mendunia ini, Pak. Kira-kira Bapak mau menyampaikan apa, Pak? Ya, kepada teman-teman, adik-adik, anak-anakku mahasiswa baru angkatan 2006-2007, menjadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi hadis Nabi-nya kan khairun nas arfa'ul linnas. Jadi manusia yang baik itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu supaya bermanfaat bagi orang lain, Anda harus meningkatkan kualitas Anda sendiri dulu. Ya. Kalau Anda berkualitas sudah tentu dampaknya kepada lingkungan. Nah, kualitas itu dapat diperoleh melalui proses pendidikan di UMD. Dengan berbagai macam skenario. Ya. Mulai dari tidak tahu menjadi tahu, sangat tahu, dan sebagainya. Mulai dari tidak sholat menjadi sholat. Menjadi tidak pernah puasa menjadi puasa. Harapan saya gitulah ya toh. Dulu nggak pernah Jumatan, sekarang rajin Jumatan gitu. Ada habit baru yang positif. Ada habit baru yang positif di UMJ ini gitu. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Anda menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Ya. Semoga harapan yang disampaikan bisa menjadi semangat buat teman-teman mahasiswa baru, kemudian untuk menjadi generasi pelanjut untuk dakwah umat ini, begitu Pak ya? Iya betul. Nah, Pak, mungkin sudah pertanyaannya. Nah, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan perbincangan ataupun obrolannya hari ini. Banyak sekali hal yang bisa kita dapat, terutama tentang bagaimana mahasiswa bukan hanya datang ke kampus, tetapi juga untuk tumbuh, kemudian menemukan lingkungan yang baik, yang nyaman, serta aman, dan belajar menjadi bagian dari masyarakat. Semoga apa yang bisa Bapak sampaikan hari ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman mahasiswa baru yang sebentar lagi memulai perjalanan di kampus Muda Mendunia ini. Nah, tentunya semoga semangat yang dibawa melalui OSDI tahun 2026 dengan tema membangun ruang aman melalui spirit Islam berkemajuan gak berhenti hanya di rangkaian kegiatan ini ataupun hanya sekedar seremonial belaka, tetapi bisa kita terus bawa dalam kehidupan sehari-hari di kampus. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas waktunya sudah hadir dan berbagi cerita, kemudian membagikan pesan serta harapan kepada teman-teman mahasiswa baru OSDI tahun 2026. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan, sampai bertemu di obrolan ataupun podcast berikutnya. Salam OSDI 2026. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.